minggu terakhir di PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang pertama. Map pertama kita, Vikendi. Kita bakal membuka grup B dan juga grup C dengan map Vikendi dengan arah pesawat yang kali ini terlihat cukup pelit. Dan kita lihat beberapa tim sudah mulai turun juga ke arah kota mereka masing-masing, di mana arah pesawat kali ini kurang lebih 40-60. Tapi masih cukup oke karena menjangkau kota-kota keseluruhannya. Mungkin tim yang turun daerah Winery, Milnar, Kantra akan perlu nyambung dikit dengan kendaraan yang mereka cari di daerah Castle dan sekitarnya. Cuma untuk mayoritas tim harusnya cukup oke kali ini. Kita lihat circle-nya nih pas, bakal ke arah mana. Karena itu yang bakal menentukan tempo dari permainan di Vikendi kali ini. Dan ternyata circle-nya bakal membuat tempo permainan cukup lambat. Betul, ini udah jelas circle yang ngebuat semua tim bakal bermain dengan tempo yang lebih lambat. Kecuali tim-tim yang mungkin bakal langsung fight di early game. Karena ada beberapa tim yang turun di kotanya dan jaraknya nggak terlalu jauh. Seperti Cosmodrome tuh, ada si Morph, terus di sekitar Cosmodrome juga di arah Coalmine-nya ada Boom. Kalau jalur rotasi mereka sama, mungkin mereka bakal bertemu. Mengingat circle yang menuju ke bagian atas, ini ngebuat tim-tim akan melakukan setup di bagian high ground atau mengamankan compound terlebih dahulu. Oke, dan Nara, Okta langsung mengamankan bagian tertinggi dari compound yang mereka tempatin. Betul, cuma mereka agak open ya. Kalau dia sampai nembak dan ketahuan, seperti barusan itu, dia ketembak langsung dari 2 tim. Auran juga tim Boom yang gak seneng disamperin. Tapi kita ngomong gak seneng, ternyata ada victim yang datang ke arah tim Bigetron. What are they doing kali ini? Iya, dan Banyu sudah kejepit banget posisinya. Di atasnya ada Luxi, seberangnya ada Ryzen, kanannya ada Microboy yang sudah mulai bergerak. Setup perlahan-lahan, bahkan Banyu tidak ingin menimbulkan step sedikit pun. Kayaknya Boom bakal regroup deh. Kalau dilihat dari cara setupnya mereka, vehicle udah mulai diparkirin. Ini udah tanda-tanda pergerakan ingin cabut atau hanya ingin mengamankan kendaraan supaya nggak ke pick off dan nggak hancur. Kayaknya kita bakal lihat zona kedua sih. Zona kedua banting kemana itu bakal jadi titik pergerakan semua tim juga. Apalagi kalau sampai kebanting ke arah selatan ataupun kanan ya. Karena mereka di sisi kiri kali ini. Tapi circle kayak gini biasanya naiknya ke Cosmodrome lagi. Biasanya. Iya, Pot Fosto, Moncrestic harusnya masih masuk ke dalam circle termasuk Cosmodrome-nya juga. Betul, cuma kita lihat beberapa tim sudah mulai bergerak juga sementara waktu ini. Kita lihat kali ini beberapa tim langsung mengambil compound mereka juga. Karena baik lagi ya, Vikendi itu permainan compound. Kalau mereka bisa secure compound, itu mereka bakal sangat aman sampai circle-circle akhir. Ya, ini dan fight dari BTR sebenarnya wasting time banget. Fight di arah blue zone kayak gini, Fajar bahkan belum bergerak sama sekali. Zuxi udah mulai naik lagi ke bagian atas untuk ngebuka view supaya lebih jelas. Step sudah mulai terdengar di bagian bawah. Banyu belum ada step yang ditimbulkan sama Banyu. Dia nggak pengen ketahuan, dia bakal pindah lewat atap. Zuxi ingin melakukan flank kali ini di bagian rumah yang ditempatin sama tim victim. 2 pemain victim berada di bawah kaki Zuxi persis. Ingin mencari celah untuk masuk ke dalam rumah tapi masih sedikit kebingungan. Dia bakal lompat sedikit menuju ke bagian bawah. Sementara ada Luxi yang sudah mulai menunggu di arah yang lain. Microboy punya angle dan akan segera melakukan setup. 3 setup position yang bakal dilakukan BTR untuk melakukan push ke arah victim. Ya, kita bakal lihat kalian dari tim Bigetron masih mencari celah juga. Molotov mulai dilempar, BTR sudah mulai mengelilingi rumah dari tim victim. Jacket perlu melakukan healing juga. Dia udah lumayan sekarat dan hampir tertumbang. Dia langsung menggunakan bandage kali ini atau nggak first aid. Betul. Sementara Fajar masih berada di bagian lantai 1. Bakal ada spray jarak dekat. Kali ini Fajar berhasil diamankan. 1 pick yang baik dari BTR, sementara Banyu belum melakukan covering. Ryzen berhasil diamankan. 2 pemain terpick off. 2 tukar 2. Cisun juga mulai menyusul. 3 tukar 2. Bukan hal yang bagus untuk victim. Sementara Banyu tidak bisa melakukan pergerakan yang terlalu banyak karena dia terpisah di jarak yang lumayan jauh. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim BTR juga kenok 2 player mereka. Dan harus langsung nge-revive di tengah-tengah zona kedua. Ini udah lumayan perih nih. Kita bakal lihat kali ini fight antara tim TP dan juga tim Morph kali ini langsung berperang di awal-awal pertandingan. Akankah mereka coba untuk selamat sementara waktu kita bakal dari tim Morph masih mencari celah dalam pertahanan tim TP yang mengambil compound. Ya, ini bakal di setup 2 tempat yang dilakukan oleh Morph untuk melakukan push ke arah pemain-pemain dari The Pillars. Boboho, Kental, dan juga Genta sudah mulai terpojokan. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Tapi kali ini Jexi sudah mulai memantai ke bagian jendelanya. Belum ada satupun player yang terlihat. Kali ini mobilnya bakal kelihatan spray langsung dari Jexi. Kali ini menuju ke arah crispy car-nya. Apakah bakal meledak? Ditabrakan langsung menuju ke arah open field. Meledak sudah dan berhasil mendapatkan 1 pemain. Free shot dari arah Jexi. Apakah bisa memulangkan 3 pemain The Pillars yang sudah mulai terlihat? Cukup open field, tapi Nara bakal join to the fight. Betul, mereka sudah mendekat ke arah tim Morph, tapi Morph dengan kondisi mereka punya open field, mereka langsung mengelilingi pergerakan tim TP. Bom mulai dilempar juga sama Jexi, follow up masih agak jauh, jadi Jexi bakal menahan pergerakan tim TP kali ini.
Lemparan bom belum mengenai TP dan mereka sudah mulai nge-revive. Tapi di balik smoke, akankah Jaxi coba nge-spray through the smoke? Mungkin dapetin 1-2 korban lagi. Ya, mungkin ini angle yang bebas banget sebenarnya. Morph sudah mulai melakukan push 3-1 setelah mereka lakukan. Jaxi bakal menjadi backstabber bagi tim The Pillars. Kali ini bakal langsung di-push sama Zabrul. Sedikit memberikan gertakan. Bakal keluar dan granatnya berhasil mendapatkan Boboho. No Mercy. Dapatkan satu dan granat berikutnya mendapatkan korban yang kedua. Bakal di-push dari 2 angle secara bersamaan. 3 angle bahkan hanya menyisakan kental yang tersisa. Genta bakal langsung dipulangkan. Sementara kental juga bakal menyusul The Pillars. Menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul banget, bukan awal yang baik untuk tim yang lagi bertengger di posisi ke-16 ya Pas ya. Yes, betul banget. Ini bukan hal yang mereka inginkan. Bahkan mereka hanya mendapatkan 1 poin dari upah main aja. Betul, dan The Pillars perlu banget step up mereka. Di minggu pertama mereka bermain dengan begitu gemilang. Tiba-tiba mereka ngedrop cukup jauh, dan kali ini mereka harus bertahan di posisi 16 besar di ujung dari tanduknya. Ya, ini bukan hal yang bagus pastinya yang udah kita bahas dari tadi. Waduh, buka showroom kayaknya untuk Nara ya. 3 jetski dan 1 crispy car. Betul, dan kita lihat kali ini dari penumpukan yang terjadi, itu ada di sisi selatan dari circle. Dan kita bakal kebanting kemana? Akan ke Cosmodrome atau ke kiri, ke arah Kresik. Dan ternyata masih ke arah center, ini masih mengamankan juga posisi semua tim. Yap. Karena nggak usah pindah semua ya. Bahampas cuma gerak dikit doang. Betul, cuma yang bakal nabrak itu dari tim BFD dan juga ada tim Siren di bawah ya. BFD, Siren, NFT, mereka bakal tabrakan mungkin ketika circle nanti bergerak. Tapi GD masih berada di luar zona, mereka perlu maju dikit. Gue perasaan BTR, mereka masih berada di daerah Semen Factory kali ini ya. Ya, BTR belum bergerak juga. Tapi ini bakal terjadi segitiga perang antara Bonafide, Siren, dan juga NFT. Jarak mereka tidak terlalu jauh, berada di bagian bawah dari circle yang kedua. Masih melakukan engagement antara Boom dan juga Aura. Belum selesai ternyata. Perang yang cukup panjang antara Boom sama Aura. Betul, mereka fight dengan kondisi yang cukup panjang. Dan beberapa tim sudah mulai pincang ya. Dimana ada NFT kehilangan 1 player mereka, RQ 2, Victim 3 player mereka kali ini. Kali dari tim Boom masih bertahan juga melawan tim Aura yang saling ngelock depan-depan dengan mereka. Belum ada player yang dipulangkan dari kedua tim ini. Dan Siren pun sudah mulai maju ke arah Pot Fosto. Akan langsung mengisi daerah kota tengah yang somehow ditinggalkan oleh semua tim. Kaget gue. Padahal Pot Fosto merupakan tempat rotasi enak banget. Itu kayak painan dia. Kiri kanan itu masuk ke 2 pulau. Tengah-tengah juga ada jembatan yang menghubungi. Dan di bawahnya ada sungai. Jadi ini emang kota yang enak banget rotasi. Apalagi bisa di-secure 2 sisinya. Ya, ini bakal di-tapping terus. Ryzen tidak terkena damage-nya sama sekali. Masih bakal kendarain mobil terlebih dahulu, sementara Zuxi yang menerima beberapa damage dan berpindah menuju ke arah tim NFT. Mas Gaga running shoot ke arah Genesis Dogma. Bakal ada fight balasan Valen, tidak terdeteksi sama sekali. Mas Gaga harus melakukan healing terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim NFT masih pelan-pelan mencari celah juga dalam pertahanan tim GD. Di mana mereka sudah lagi berusaha untuk revive teman yang kenok tadi ya. Dan kita bakal dari Fallen berusaha nge-cover juga. Cuma dia bakal langsung mendekat ke arah teman-teman yang mungkin mereka bakal pengen cabut lagi langsung. Dari seorang Banyu juga sudah masuk ke dalam safe zone. Kemudian dia harus bergerak dikit lagi untuk masuk. Tapi ada BFD, ada NFT dan juga Siren yang berada dekat dengan posisi mereka. BTR juga mengambil compound di dalam circle kali ini. Yap, sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Para Gimpe bakal memantek langsung. Valen bakal flank ke sebelah kanan. Kirinya sudah dijaga juga. Tapi 2 pemain dari GD benar-benar terjebak di arah batunya. Pala Gimpe punya angle yang bagus dan pas ke arah 2 pemain dari GD. Betul, kita bakal lihatkan dari Pala Gimpe. Masih ngelock juga, nggak membiarkan GD untuk bergerak masuk lebih dalam ke arah zonanya. Dimana 2 player mereka ini masih berada di luar zona. Baru Valen yang masuk ke dalam zona dan dia langsung bakal bergerak menuju ke arah Fallen yang sudah mensecure area terlebih dahulu. BFD juga bakal bergerak. BTR masih menjaga juga di daerah castle tadi ya. Mereka masih menahan. Tapi Anthem seperti sudah menyadari bahwa posisi dari seorang No Mercy cukup terlihat dan dia sudah mulai memantau dengan Kara juga kali 4 dia. Yap, perlahan-lahan tapi pasti. Ini Nara mau keluarnya gimana caranya ya? Ada press dari tim nomor 14. Ada Morph di sekitar mereka. Tapi ini balik lagi ke arah Boom dan juga Aura yang belum selesai dalam melakukan fight. Betul, mereka ngelok lama banget ya. Mereka nggak pernah pindah, cuma balik lagi Pas. Nggak ada keharusan untuk mereka pindah. Mereka Betul. aman banget. Dan tim yang mendekati ke arah tengah-tengahnya Boom dan juga Aura itu menjadi kayak musuh bersama. Matiin lu yang tengah-tengah gitu kan. Jadi emang kedua tim ini meskipun saling ngelok, dua-duanya juga aman. Asal nggak usah ngepik-ngepik, nggak usah macem-macem. Dan mereka juga nggak bakal mau ngelempar bom. Karena nggak bisa nge-rush juga ke depan. Tapi kita bakal kali ini mereka secure area jembatan. Circle bakal pindah lagi setelah circle yang ketiga kali ini bakal nutup. Dan bakal menuju ke arah Mongkresik dan juga Pot Fosto. Lihat kali ini sudah mulai
harus pindah tim-tim yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Aero Wolf masih aman banget. Yang agak susah bergerak nih Ampas dan juga tim RRQ. Yap, dan Valen bakal flank sedikit ke sebelah kiri. Akan melakukan fight sepertinya dengan Bonafide. Commit kayaknya fight-nya mereka. Bakal komit deh, mereka mau nggak mau harus masuk, mereka harus secure tempat di dalam circle. Tapi kita bakal dari NFT juga bakal bergerak menuju ke arah mereka. Akankah terjadi fight kali ini antara GD dan juga NFT yang lagi bersiap-siap untuk maju ke depan? Yap, sudah mulai maju nih. Kan dari Valennya jadi kebagi ya. GD itu harusnya tadi fokusnya ke arah Nara. Tapi dengan kondisi rotasi mereka yang seperti ini, mereka bakal ketemuan sama tim Bonafide juga dan Zabrol. Berhasil mendapatkan Nara, headshot langsung ke arah Anthem. Apakah ini akan menjadi tanda push dari tim Morph menuju Nara? Atau Morph hanya ingin mendapatkan informasi tim mana yang ada di depan mereka? Betul, sudah mulai ngelock juga kali ini antara kedua tim. Dan banyak banget tim yang udah mulai ngelock di dalam circle kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim Boom dan juga tim Aura sudah pisah kali ini. Mereka nggak bakal bertemu, tapi di sisi lain NFT, BTR semua bertemu di sisi selatan dari circle-nya. Ini bakal terjadi fight yang cukup berat. Dan nomor 5 nyempil ada Banyu. Last man standing dari tim Victim masih bertahan juga sementara waktu ini. Ya, dan itu benar-benar main di pinggir tebing dari sungainya. Ya, dia menyusuri pinggir tebing pelan-pelan aja dia gerak, nggak mau sampai ketahuan dan nggak mau nyari ribut. Betul, dan GD kayaknya lebih milih untuk bertahan di arah lower ground-nya terlebih dahulu. Karena kalau mereka naik ada Bonafide, mau ke kanan ada tim NFT, mau naik lagi ke atas ada tim RRQ, dan dia bakal ngintipin dulu. Angle-nya nggak boleh ngelepas tim NFT-nya juga. Karena ketika mereka ngelepas angle-nya dari NFT dan berpindah ke arah lain, belakang mereka bakal kosong banget dan nggak bakal tahu kalau misalkan ada pemain NFT yang melakukan pick ke arah GD. Betul, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan semua tim masih bertahan juga. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari tim-tim yang bertanding, mereka temponya agak lambat. Mereka masih menahan posisi mereka, cuma beberapa peluru mulai dilontarkan juga oleh beberapa tim sekitar. Dan Morph, JXC sementara harus tersungkur ke arah tanah, mungkin tembakan jarak jauh ya. Iya, tadi ada pick dari Nara yang berhasil ngedapetin satu pemain. JXC harus tersungkur sebentar ke arah tanahnya. Nomersi bakal intip lagi menuju ke arah Nara. Audrey berada di bagian kanan, spray! Dan intipan yang salah, dia ngintip ke arah jendela yang dijaga sama dua pemain Nara. Ini luar biasa banget dari tim Nara, mereka berhasil menahan gempuran dari tim Morph. Dan untuk kedua kalinya ada anggota tim Morph yang kena knock sebelum mereka pengen bergerak ya. Dan Ampas juga mulai mengambil ujung dari Mongkresik dan bakal kebanting lagi zonanya kali ini. Cukup jauh menuju ke arah Port Fosso di mana sudah ada dua tim yang menunggu. 3 tim situ, karena XCN, Siren, dan juga Aero. Boom pindah berarti tadi ya? Boom udah keluar, Boom udah kabur dari kuncian mereka. Dan kita kali ini mulai terjadi penumpukan juga di sisi kiri, di mana ada RRQ, GD, BFD, NFT, Ampas, semua mulai mendekat dan saling bertemu kali ini. Dan ini momennya untuk Siren sebenarnya. Siren butuh banget poin. Kalau mereka bisa mempertahankan komponen mereka dan nabrakin semua tim yang masuk ke arah komponen mereka, gue rasa mereka bisa ngumpulin lebih dari 12 poin kill. Boom sudah kehilangan 2 player mereka, akankah mereka menambah jumlah anggota mereka yang kena kali ini? Kan tinggal 1 player yang masih aktif dari tim Boom. Beberapa tim sudah mulai knock juga, mulai kehilangan anggota mereka, dan BTR akan menunggu ujung zonanya. Iya, dia bakal nyayur-nyayurin tim-tim yang berusaha masuk ke dalam circle lemparan granat menuju ke bagian tebingnya. Kali ini tidak memberikan damage, tapi Ryzen flank yang sukses mendapatkan satu pemain dari Bonafide bakal dilempar bom berikutnya. Bakal dipush sepertinya kali ini. Aura juga bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Bonafide. Ini bukan hal yang bagus untuk Bonafide yang sedang mencari poin. Lempar smoke terlebih dahulu. Rose bakal melakukan proning. Ada BTR, Aura, dan juga Bonafide di jarak yang sangat-sangat dekat. Betul, mereka semua mendapatkan satu area yang sama, hanya bisa oleh beberapa tebing, tapi Red akan join the fight, menembak ke arah tim BFD, menumbangkan 2 player mereka sebenarnya waktu. Molly bakal dilempar menuju ke arah BFD, cuma harusnya nggak kena. Yap, karena prediksinya dikiranya tuh bakal ada orang di bagian atas dari tebingnya, tapi ternyata nggak ada orang sama sekali. Rose harus melakukan setup bercuka bagian bawah, sementara Morph sudah mengumpulkan 5 poin kill. Rose masih bermain di pinggir-pinggir batuannya, sementara di kiri mereka ada tim lain yang sudah mulai menunggu juga. Ryzen bakal melempar satu utility lagi menuju ke arah tim Bonafide, sementara Zuxi masih berada di arah broken wall-nya. Kali ini semuanya bakal masuk ke dalam sana dan Zulhak berhasil diamankan. Rose masih bertahan, 3 pemain Aura juga masih bertahan, sementara Ken ngapain dia di arah dasianya? Dia kan lagi mencari celah deh di dalam smoke juga. Kita bakal beberapa anggota sudah mulai tumbang. Kings akan tumbangkan bersama dengan beberapa anggota tim Red. Hanya misalkan 1 player lagi kayaknya di luar ujung zona. Tapi Rosesi sudah ditumbangkan. BTR akan melihat untuk rush kali ini dengan mereka ketahuan bahwa anggota mereka sudah kena kali ini. Luxi akan maju nih pas. Tabrak aja lah bos, bakal ada spray jarak dekat, tapi kali ini bakal melihat 2 pemain di bagian paling bawah. 2 pulse dari BTR berhasil mendapatkan 2 pemain. Ini bakal menyusul, tidak akan bisa Jaden menghadapi 3 pemain BTR yang melakukan push secara bersamaan. Ada Ken yang tersisa, jangan terburu-buru. Zuxi berhasil diamankan, tapi Luxi masih bisa melakukan covering fire dan spike.
Aura langsung dipulangkan ke arah lobby. Betul, kita bakal kali ini beberapa tim sudah mulai mendekat ke arah circle juga. Di beberapa anggota sudah mulai take down. Aura di belakang posisi 15, tapi BTR dan kondisi 2 doang yang masih aktif. Dapatkah mereka membalikkan keadaannya? Karena mereka nggak masuk ke dalam zona kali ini. Dari Ampas sudah mulai tembak-tembak juga, anggota mereka tertahan oleh tim-tim sekitar mereka. Jadi GD yang pengen masuk ke dalam zona juga. Banyu masih bertahan pelan-pelan, tapi kita lihat beberapa tim mulai panik mencari tempat di dalam zona. Ya, Bahampa sudah dipulangkan di posisi ke-14 dan Boom masuk menuju ke arah pot fostonya. Nah, Bahampas masih ada, Pak? Udah. Hah, serius? Masih ada mereka Tadi bertahan. asetnya keluar. Apa Bonafide ya? Apa gue salah lihat? Kayak tim lain deh tadi. Bonafide kayaknya. Bonafide. Tapi kita bakal dari tim XCN juga Oh mulai iya, kehilangan Bonafide, player mereka. Morph lagi berusaha masuk dalam zona, tapi GD juga dipulangkan di posisi ke-13. Morph dan XCN bakal bertarung dengan jarak 230 meter ke arah zona. Dan zonanya udah sakit banget kali ini. Yap, tapi ini udah mulai merangkak naik dari arah bawah. Kelihatan, wow, bakal ditembak langsung. Cukup low jaraknya Jexy. Masih dalam proses melakukan healing, tapi ada covering fire dari arah batu yang lainnya dan tidak terdeteksi oleh XCN. XCN dalam posisi yang terhimpit banget. Kenju berada di bagian sebelah kanan. Morph hanya menyisakan Rensky yang masih bisa bertahan. Dia bakal healing, tapi 2 push dari XCN secara bersamaan bakal melakukan engagement menuju ke arah Morph. Rensky cukup tenang. Jexy bakal dipulangkan langsung. Jump shoot dapat lagi. mendapatkan Kenju. Tidak ada follow up lagi dari pemain-pemain XCN. Sementara ini bakal ada yang berlari-lari di arah bebatuannya. Reload terlebih dahulu. Rensky cukup tenang untuk menghadapi Ivory yang bakal keluar. Ada proning shoot kah? Tidak ada proning shoot, tapi XCN harus digugurkan. Kontrol map yang bagus dari Morph. Zona akan bergerak juga. Rensky perlu pindah sekarang. Teman-temannya akan tumbang semua oleh zona. Akankah Rensky bertahan atau dia akan mati oleh zona juga? Beberapa tim sudah mulai kehilangan anggota mereka. Banyak yang sudah pincang. Morph tinggal 1 player lagi. Rensky bertahan di zona ke-6. Itu fight yang lama banget dan bener-bener drama banget sih tadi. Ivory maju, backupnya terlambat banget. Padahal tadi kalau Ivory majunya barengan sama Kenju, gue yakin Morph yang dipulangkan ke arah lobby. Iya. Tapi ya mau gimana, setup yang tidak terlalu rapi yang dilakukan oleh XCN ngebuat mereka harus pulang lebih awal. Karena maju satu-satu tadi pas ya. Yap. Nggak langsung barengan semua mengejar Rensky. Jadi Rensky punya chance untuk ngebalikin keadaan. Dan Rensky dengan sangat tenang langsung ngebalikin keadaan dengan sangat-sangat baik. Tapi kita bakal ngintip ke beberapa tim yang masih bertahan juga di dalam circle. Di mana BTR mulai dipantau oleh tim RRQ. Di belakang mereka juga ada tim Ampas yang sudah mendapatkan 1 gedung dengan 3 lantai. Warna kuning, itu enak banget posisinya. Yap, Dan circle sudah mulai nutup. Jadi tim-tim akan langsung berlari. Banyu masih bertahan. betul. Victim masih bisa bertahan dengan last man standing mereka. Tapi posisinya Banyu bisa ketahuan nggak ya sama tim NFT? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi Oh, dia masih healing dulu. Rensky masih healing. Masih Oh, dia balik nih. looting-looting King dulu. of Healing dulu kan dia. Oke, King of Healing apakah bakal masuk ke arah Takanome aka Rensky? Kita lihat kali ini, harusnya kali ini dia heal juga banyak sih. Minimal 1000 dapat ya kayaknya. Kalau dia full healing ya. Harusnya 1000 dapat. Tapi kita bakal lihat kayaknya dari tim RRQ dan semua tim lainnya bakal ngelok dulu mereka. Nggak akan bergerak terlalu banyak. Dari Banyu juga bakal bergerak berenang ke bawah jembatan. Banyu kayak mengambil tempat yang paling enak nih. Di bawah Enggak jadi pindah lagi circle-nya. Ya, dia pindah lagi. Lu baru mau bilang paling enak di circle kan, terus tiba-tiba circle-nya ngebanting ke bagian atas. Iya. Dan lagi-lagi, ini menguntungkan banget buat Siren. Dan ini waktunya Siren bersinar cuy. Iya, tapi kita bakal lihat beberapa tim sudah akan bergerak dan gue nggak tahu nih apakah keputusan tim RRQ untuk bergerak sekarang bagus atau enggak karena mereka tinggal berdua dan resikonya gede kalau mereka sampai ketangkep lagi. Boom udah enak banget, tinggal nunggu ujung circle dari Tapi tim. mereka tinggal berdua, Flo. Iya, mereka makanya resiko kalau mereka tadi lari ketangkep kan. Ya Oh, bener, mulai BTR. ketangkap kali ini satu anggota mereka drone sudah tersungkur ke arah tanah. Rensky akhirnya ketangkap juga di posisi ke-9. Betul, dan Barir punya angle yang bagus untuk melakukan push menuju ke arah tim BTR. Seenggaknya Siren tahu ada tim lain yang datang dari arah belakang bukit. Betul, tim Ampas juga perlu pindah dan ujung circle pas sudah diisi oleh cukup banyak tim kali ini. Bertahan kali ini dan circle pun sudah kecil banget. Tinggal berapa slot dong untuk masuk ke arah safe zone-nya. Ya, ini angle-nya Luxi bener-bener dijagain sama Sinon. Dia nggak pengen ngelepas angle-nya, Barir bakal menjaga di bagian luar. Dan Sinon mendapatkan Microboy, baru dibilang. 1 angle yang tipis berhasil dimanfaatkan oleh Siren. Sinon mendapatkan 1 Microboy terjatuh tapi masih bisa masuk ke dalam rumah dan masih bisa di-revive oleh seorang Ryzen. Betul. Sementara Zuxi dan juga Luxi berada di arah rumah yang berbeda. Step sudah mulai terdengar, Potato bakal di-spray langsung oleh Spavel. Tapi tidak ada korban dari Airwolf yang terjatuh. Ada tembakan nyasar ke arah pertahanan dari Boom. Boom juga harus bertahan juga. Mereka ada di ujung zona di mana ada BTR, ada RRQ dan juga Ampas yang pengen masuk dalam zona merebut tempat mereka.
Tapi mereka dengan kondisi 2 doang, dapatkah mereka keluar dan mempertahankan posisi mereka sementara waktu? Siren dengan 4 anggota mereka juga sangat nyaman, nggak perlu pindah kemana-mana. Dan bertahan dengan sangat-sangat baik kali ini. Ini kayaknya Boom sama BTR duluan yang bakal fight. Karena stepnya harusnya udah mulai kedengaran sama Boom. Dan Boom harus memperhatikan step yang sudah mulai terdengar. Tapi Barir mendapatkan satu pemain dari tim Aerowolf. Hazelnut berhasil diamankan. Circle akan mengecil kembali karena Blue Zone juga sudah mulai semakin mengecil dan memepet ke arah Circle yang ketujuh. Betul, Mas Gaga sudah masuk ke arah zona juga di bawah dari tim Boom. Kita bakal lihat apakah tim-tim yang lagi bermain dapat mengamankan posisi mereka dan RRQ menemukan satu pojokan yang masih masuk dalam zona. Betul, itu pojokan yang nikmat banget tapi nggak bisa terlalu lama kayaknya. Nempel-nempel doang mereka. Betul, cuma bisa nempel-nempel doang. Udah kayak cicak. Ada tembakan lagi dan Fokker mendapatkan Flippy di bagian luar. Ini bakal menjadi fight yang intens banget karena masih ada tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Sementara Banyu masih bisa bertahan dengan cukup nyaman. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Banyu harus keluar dari area defensif yang membuat dia nyaman dari tadi. Betul, healing aja dia. Tapi itu bakal gameplay bakal dipulangkan juga ke arah lobby kali ini. Dimana kita beberapa tim sudah mulai terhimpit oleh zona yang begitu perih. Ini dilema banget buat Fokker. Fokker gak boleh terlalu jauh dari jendela. Karena kalau dia terlalu jauh dari jendela, Boom punya angle shoot ke arah dia. Betul. RRQ punya angle shoot ke arah Boom. Apakah Siren gak ini chance mereka untuk WWCD? Karena mereka dengan 4 anggota mereka, setup mereka juga enak. Mereka dengan bertahan aja dan ternyata bom bakal ketangkap oleh seorang Fokker dan bakal ke take down. Tapi circle-nya ternyata berpindah haluan menuju ke arah tim Aerowolf. Sementara Bong dan juga Luxi bakal melakukan fight terlebih dahulu. Victim akhirnya dipulangkan dan 10 kill untuk BTR RA. Kayaknya mereka nafsu banget ya pengen dapetin last number 1 ya. Betul. Karena lumayan 4.000, 4 kali 3, 12 cuy. $12.000. Lumayan. Lumayan, duit itu. Duit Tahun itu. lalu aja satu bocah udah dapat berapa itu? 1 M. Satunya. Satu orang 1 M. Sekarang? Ini early money di awal-awal tahun. Baru awal tahun. Baru awal tahun. Duitnya udah, waduh. Gak boleh iri ya, rezeki udah ada yang ngatur guys. Oke, lihat berapa smoke. 10 ada kayaknya di setup smoke yang udah mulai muncul untuk circle yang ke-8. RRQ harus finish di posisi ke-7. Sementara BTR masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Sinon menahan di bagian luar. Ada Renalre yang cukup dekat dengan Ray 2000. Betul, kita bakal Ini di-push duluan. dari BTR sepertinya mereka akan keluar dan akan berperang menuju ke arah safe zone yang udah mulai bergerak juga. Dan kita bakal dari Fokker masih menahan juga pergerakan dari BTR, malah tertangkap Fokkernya kali ini bakal dipulangkan ke arah lobby juga. Ya, ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya untuk Boom yang sudah mulai tertangkap. Hanya Spavel yang tersisa di bagian atas. Free shoot dari Nekozu dari arah belakang berhasil memulangkan satu pemain BTR dan Siren sudah mendapatkan 5 poin kill. Spavel bebas banget, dia bisa nge-shoot ke arah bawah. Zuxi berhasil diamankan tapi dia fokus untuk melakukan healing. Masih ada 2 first aid, belum ditembak sama sekali. Luxi cukup bebas dari arah Spavel. Ini bakal ditembak, harusnya 3, 2, 1 bakal di-spray langsung oleh seorang Spavel. Free shoot ke arah Luxi dan Microboy pun juga langsung ditumbangkan. BTR selesai di posisi keempat. Dan Boom juga akan pulang di posisi ketiga dan mendapatkan satu tambahan kill. Kita bakal ada tim Siren dan juga tim Aero yang tersisa kali ini. Kita bakal lihat apakah Siren dapat men-secure WWCD pertama mereka di minggu terakhir. Yes, ini benar-benar minggu terakhir. Hanya Bahampas dan juga Siren. 2 tim yang belum mendapatkan WWCD. Apakah ini bakal menjadi momen Siren untuk menjadi WWCD pertama mereka? 4 pemain dari Aerowolf masih bertahan. 4 lawan 3. Nekozu harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Ya, kita bakal ganti tim Siren masih bertahan juga sementara waktu. Siren 2 RA 2000 masih bertahan kali ini. Dan sudah mendengar step-step dari tim Aerowolf. 3 lawan 3 ya? 3 lawan 4. 3 lawan 4. Siren tinggal 3, Aerowolf masih 4. Karena tadi satu pemain mereka yang knock berhasil di revive. Betul, kita bakal kali ini dari pertahanan kedua tim. Kita bakal lihat apakah Siren dapat. Oh, granat ini bahaya Masih banget. kill Ini juga, granat yang bahaya Bisa banget. kena Bisa dua dapat 2. Bisa dapat 2. Benar, dapat 2. Bilang. 2 pemain langsung kena dan Nekozu hanya menjadi pemain terakhir. Bakal ada granat berikutnya. Oh no man, ini bakal menjadi 3 bom yang bakal menyelesaikan semuanya. Granat bakal meledak dan sepertinya termakan oleh Blue Zone. Dan lagi-lagi WWCD dari Siren digagalkan. Kali ini oleh tim Aerowolf yang men-secure WWCD kesekian mereka. Gue yang kesel tau gak? Tipis banget, sumpah itu granat pembawa petaka coy, red zone buatan yang sukses. Sukses, dapat 2 pemain tadi dari Siren. Yes, dan Aerowolf lah yang berhasil membawa winner chicken dinner kita di map pertama hari ini di Weekend.